Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Febriana, NIM 107 kelas 2018C. Saya di sini akan mempresentasikan small research yang berjudul perilaku konsumtif masyarakat Jombang dalam membeli sepeda saat pandemi COVID-19. Teori masyarakat konsumsi Jean Baudrillard. Baudrillard menyimpulkan bahwa konsumsilah yang menjadi inti dari ekonomi, bukan lagi produksi. Konsumsi membuat manusia tidak mencari kebahagiaan, tidak berusaha mendapatkan persamaan, dan tidak adanya intensitas untuk melakukan homogenisasi. Manusia justru melakukan diferensiasi atau perbedaan yang menjadi acuan dalam gaya hidup dan nilai, bukan kebutuhan ekonomi. Masyarakat seperti ini disebut Baudrillard sebagai masyarakat konsumeris. Cara hidup masyarakat saat ini telah mengalami perubahan menuju budaya konsumsi dan perilaku kehidupan yang konsumtif. Masyarakat konsumeris adalah masyarakat yang menciptakan nilai-nilai yang berlimpah ruah melalui barang-barang konsumeris serta menjadikan konsumsi sebagai pusat aktivitas kehidupan. Baudrillard berpendapat bahwa yang dikonsumsi oleh masyarakat konsumeris atau consumer society bukanlah kegunaan dari suatu produk, melainkan citra atau pesan yang disampaikan dari suatu produk. Sebagai contoh, apabila konsumen membeli mobil BMW, ia membeli produk tersebut bukan hanya karena kegunaan mobil tersebut sebagai sarana transportasi. Akan tetapi, mobil BMW tersebut juga menawarkan citra tertentu pada konsumen, yaitu kemewahan dan status sosial yang tinggi. Selain itu, Baudrillard juga berpendapat bahwa setiap individu dalam masyarakat konsumeris memiliki keinginan untuk terus melakukan pembedaan antara dirinya dengan orang lain. Individu akan terus mengonsumsi produk-produk yang dianggap akan memberikan atau menaikkan status sosialnya, tanpa memikirkan apakah produk tersebut dibutuhkan atau tidak. Fenomena masyarakat konsumeris tersebut terjadi karena adanya perubahan mendasar berkaitan dengan cara-cara orang mengekspresikan diri dalam gaya hidupnya. Gaya hidup mulai menjadi perhatian penting untuk setiap individu. Gaya hidup selanjutnya merupakan cara-cara terpola dalam menginvestasikan aspek-aspek tertentu kehidupan sehari-hari dengan nilai sosial atau simbolik. Tapi ini juga berarti bahwa gaya hidup adalah cara bermain dengan identitas. Konsep simulakra. Konsep simulakra bagi Jean Baudrillard berarti bahwa kenyataan telah digantikan dengan simulasi kenyataan yang hanya diwakili oleh simbol dan tanda. Siapa membangun persepsi paling kuat adalah ia pemenang. Persepsi ini, meskipun bukan kenyataan sebenarnya, telah diyakini sebagai kebenaran mutlak. Pada saat itulah terjadi yang dipercayai sebagai sumber kebenaran, bukan realitas. Simulakra merupakan pemikiran yang ditawarkan Jean Baudrillard tentang media massa yang dicirikan oleh realitas semu atau hiperrealitas dan simulasi atau simulation. Konsep ini mengacu pada suatu realitas baik virtual ataupun artifisial dalam komunikasi massa dan konsumsi massa. Realitas tersebut membentuk manusia dalam berbagai bentuk simulasi. Hiperrealitas.
Menurut Baudrillard, hiperrealitas menghapuskan perbedaan antara yang nyata atau real dan yang imajiner. Hiperrealitas menciptakan satu kondisi yang di dalamnya terdapat kepalsuan dan berbaur dengan keaslian. Masa lalu berbaur dengan masa kini, tanda melebur dengan realitas, dan fakta bersimpang siur dengan rekayasa. Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti itu, sehingga membentuk kesadaran diri atau self-consciousness yang pada dasarnya palsu. Hal inilah yang menurut Baudrillard bahwa representasi citra menjadi cermin suatu realitas. Citra menyembunyikan dan memberikan gambaran yang salah, karena membuat kita tidak berpikir lagi bahwa sebenarnya citraan tersebut merupakan bagian dari realitas dan bukan sebaliknya, di mana iklan merupakan realitas. Simulasi. Dalam simulasi, referensi antara tanda dengan realitas di dunia nyata tidak ada. Simulasi adalah realitas kedua atau second reality yang tidak mempunyai relasi langsung dengan dunia realitas. Bahasa dan tanda-tanda dalam simulasi seakan-akan as if menjadi realitas yang sesungguhnya. Ia adalah realitas buatan atau artificial reality. Realitas ciptaan simulasi pada tingkat tertentu akan tampak dipercaya sama nyata, bahkan lebih nyata dari realitas yang sesungguhnya. Simulasi menciptakan realitas lain di luar realitas faktual atau hiperrealitas. Dalam pengertian ini, simulasi menciptakan realitas baru atau lebih tepatnya, realitas imajiner yang dianggap real. Identifikasi masalah. Kasus yang terjadi khususnya di era pandemi COVID-19 saat ini berupa kebiasaan baru yang muncul. Kebiasaan ini muncul untuk menjaga kesehatan dan mengupayakan persebaran virus COVID-19 tidak semakin meluas. Salah satu upaya masyarakat sebagai kebiasaan baru adalah munculnya pengguna sepeda yang akhir-akhir ini menjadi tren di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Jombang. Demi mengikuti kebiasaan baru ini, masyarakat yang tidak memiliki sepeda akhirnya membeli sepeda baru. Bahkan mereka yang telah memiliki namun memandang bahwa mereka tidak seperti model pada zaman sekarang juga membeli sepeda baru meskipun sepeda lama masih layak pakai. Mereka membeli sepeda dengan alasan untuk berolahraga dan menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Namun, meski hanya menjadi sebuah tren yang pada suatu saat akan ditinggalkan kembali, terkadang masyarakat membeli sepeda dengan harga yang tinggi demi memenuhi gaya hidupnya. Padahal, sepeda tersebut hanya dipakai ketika pandemi COVID-19 saja. Bahkan, di tengah berlangsungnya pandemi COVID-19 saat ini, tren bersepeda mulai mengalami penurunan, tetapi masyarakat rela mengeluarkan biaya yang relatif mahal yang nominalnya hingga mencapai jutaan. Keterkaitan kasus dengan teori tindakan masyarakat dalam membeli sepeda ketika pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa ada hiperrealitas dan juga simulasi. Pada dasarnya, sepeda merupakan alat transportasi yang biasanya digunakan untuk menempuh perjalanan dengan jarak yang pendek. Selain itu, sepeda juga digunakan sebagai alat berolahraga. Alasan maraknya pengguna sepeda di era pandemi COVID-19 pada awalnya untuk menjaga kesehatan tubuh dengan bersepeda sebagai bentuk olahraganya.
Namun, seiring berjalannya waktu, tujuan utama tersebut akhirnya bergeser dengan adanya tindakan masyarakat yang lebih mementingkan citra dalam membeli sepeda. Mereka cenderung melupakan manfaat utama yang dimiliki sepeda. Masyarakat Jombang cenderung membeli sepeda dengan harga yang relatif mahal. Hal tersebut dikarenakan sepeda dengan harga yang mahal dapat memberikan citra bahwa pemiliknya berstatus sosial tinggi. Berbeda dengan masyarakat yang membeli sepeda memang karena kebutuhan, mereka akan cenderung memilih sepeda dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang layak, bukan karena menginginkan untuk mendapatkan citra tertentu. Fenomena ini sesuai dengan teori masyarakat konsumsi yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard. Karena dalam teori Jean Baudrillard dijelaskan bahwa masyarakat pasca industri mengkonsumsi untuk memenuhi gaya hidupnya, bukan untuk memenuhi kebutuhan ataupun bertahan hidup. Seperti fenomena membeli sepeda dengan harga mahal di mana sepeda tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan hidup ataupun bertahan hidup, melainkan sepeda dibeli untuk memenuhi hasrat menunjang gaya hidup yang mewah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.